Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur AFM di mana saja berada, Allah tetap senantiasa memberikan kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran, dan kebarokahan. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah perjalanan pemilik Alfa Frozen Mart. Mulai dari nol, hingga sekarang memiliki 15 cabang toko, yang tersebar dari Kendal hingga Pemalang. Karena proses perjalanan berdirinya Alfa Frozen Mart ini, tidaklah mudah, dan penuh perjuangan. Inilah cerita di balik sosok pemilik Alfa Frozen Mart. Nama beliau Nurul Akhyar, lahir di Lamongan, pada bulan Maret, tahun 1981. Anak pertama, dari 11 bersaudara. Terlahir dari keluarga sederhana, bapak seorang petani, dan ibunya seorang pedagang kelontong. Bapaknya sudah almarhum di tahun 2020 silam. Sedari kecil, tepatnya kelas 3 SD hingga lulus SLTP, setiap pagi sebelum berangkat sekolah, beliau selalu menyempatkan untuk membantu orang tua pergi ke pasar untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok. Saking seringnya, sampai-sampai beliau sering diejek teman-temannya sebagai laki-laki banci, tetapi beliau tidak peduli dengan ejekan tersebut. Tujuannya satu, yaitu untuk membantu orang tuanya. Tidak cukup di situ, beliau juga mencari kesibukan berjualan es keliling di kampung. Dan berjualan mainan anak di sekolah-sekolah. Meskipun sering membantu orang tua, akan tetapi, masa kecil beliau tetaplah seperti anak-anak pada umumnya, yang senang bermain dengan teman sebaya. Kalau bicara tentang pendidikan formal, beliau hanyalah seorang lulusan SLTP di tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan non-formal untuk belajar agama di Pondok Pesantren Nurul Azizah Balung Jeruk, Kediri di tahun 1997. Selama 1,5 tahun. Dan ditugaskan menjadi guru ngaji di 4 tempat, yaitu yang pertama, di Dukuh, Kedung Miri, Kelurahan Kasepuhan, Kabupaten Batang, pada tahun 1998 sampai 2000.
Yang kedua, di Desa Sembatur Agung, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, tahun 2000. Di sela-sela menjadi guru ngaji, beliau menyempatkan diri untuk belajar beternak itik. Selesai tugas di Kabupaten Pati, beliau melanjutkan memperdalam ilmu agama lagi yaitu hadis besar Sahih Bukhari di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kurengan, Kediri, tahun 2001. Untuk yang ketiga, beliau ditugaskan kembali menjadi guru ngaji, di Desa Sukadamai, Natar, Lampung pada tahun 2002. Di sela-sela menjadi guru ngaji, beliau ikut bercocok tanam dan memanen di kebun, ladang, sawah, serta beternak ayam, dan kambing. Dan yang terakhir ditugaskan kembali menjadi guru ngaji di Nginden, Surabaya tahun 2003. Di sela-sela menjadi guru ngaji di Surabaya, beliau juga menyempatkan diri untuk berjualan telur keliling. Di sela-sela menjadi guru ngaji di Surabaya, beliau juga menyempatkan diri untuk berjualan telur keliling. Dan mulai belajar dunia frozen food dari remaja jamaah pengajian setempat. Setelah selesai masa tugas menjadi guru ngaji selama 1 tahun, beliau fokus untuk membantu dan belajar berdagang frozen food tersebut. Tahun 2004, beliau mendapat informasi, ada peluang pekerjaan, dalam pembukaan area penjualan produk olahan ikan, PT Indo Lautan Makmur, di area Cirebon, dan beliau mendaftarkan diri. Berkat kegigihan dan doa restu orang tua, alhamdulillah, pada saat itu beliau diberi kepercayaan untuk mengelola area pasar Cirebon.
Saat itu beliau mendapat fasilitas berupa rumah, transportasi dan peralatan untuk berjualan. Dengan didampingi seorang marketing nasional PT Indo Lautan Makmur, yang dikhususkan untuk membantu pengembangan penjualan di area tersebut. Tugas beliau saat itu mencari orang-orang yang ingin berjualan sosis dari Lamongan, untuk diajak ke Cirebon. Akan tetapi perjuangan tidaklah mudah, dikarenakan sulitnya merintis pasar produk olahan ikan pada saat itu. Dan tak sedikit orang yang meremehkan usaha yang dijalani dengan anggapan usaha yang dijalani beliau tidak dapat membuat sukses serta rekanan bisnis yang putus asa dan berhenti dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi hal itu justru menambah semangat untuk membuktikan bahwa beliau bisa. Hingga akhirnya beliau menjumpai kesuksesan, dengan berkembangnya bisnis di wilayah Cirebon tersebut pada tahun 2004 sampai tahun 2005. Namun demikian, beliau tidak mau berhenti sampai di situ saja. Pertengahan tahun 2005 beliau berupaya untuk mengembangkan sayapnya hingga Kabupaten Batang. Yang mana kabupaten tersebut pernah disinggahi waktu ditugaskan menjadi guru ngaji oleh pondok pesantren. Dan mengajak teman-temannya yang saat itu berada di luar kota. Seperti Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Sumedang, dan Garut, untuk ikut bekerja sama dengan beliau, dalam memasarkan produk olahan ikan PT Indo Lautan Makmur. Dan, beliau memutuskan untuk menikahi seorang gadis di Kabupaten Batang yang bernama Eko Setiorini. Alhamdulillah saat ini sudah dikaruniai 7 anak. Tahun 2006, beliau menumpang di rumah mertua dalam menjalankan usaha, kemudian, beliau membeli sebuah rumah kecil dalam melanjutkan usahanya. Alhamdulillah, usaha berkembang cukup pesat, akan tetapi, muncul permasalahan dengan tetangga, yang tidak suka dan menghalang-halangi usaha tersebut, dengan cara memberi pagar pada jalan akses menuju rumah beliau. Akhirnya, beliau mendirikan rumah lagi di lokasi lain. Pada saat fokus mengelola area Batang dan Pekalongan, banyak sekali tantangan yang beliau hadapi di lapangan. Mulai dari penolakan dari beberapa agen, keluar masuknya partner kerja, keluar masuknya karyawan. Sehingga, beliau mencari cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Tidak hanya itu saja, beliau juga mengalami kesulitan seperti kecurangan beberapa karyawan, maupun saudara, pengkhianatan, bahkan hingga menanggung piutang dari beberapa pelanggan. Tahun 2008, beliau juga mengalami musibah yang luar biasa, yaitu kehilangan adik kandungnya karena mengalami kecelakaan, saat pengiriman barang dari Batang ke Cirebon. Dengan mempertimbangkan perkembangan usahanya, kemudian beliau membeli rumah lagi. Syukur alhamdulillah,
Berkat kegigihan beliau, area Batang dan Pekalongan menjadi berkembang. Lain halnya dengan area Cirebon, yang ditinggalkan sebelumnya, menjadi menurun. Tahun 2011 hingga 2012, terpaksa beliau pindah bersama keluarga, untuk membeli rumah lagi di Cirebon dari hasil penjualan rumah yang pertama di Batang. Sebagai salah satu upaya dalam membenahi dan meningkatkan kembali usahanya dalam mengelola area Cirebon. Sementara itu, untuk area Batang dan Pekalongan untuk sementara diserahkan kepada orang kepercayaannya. Kembali lagi area Cirebon dan sekitarnya ditata ulang. Alhasil dengan ketekunan dan kegigihan, perlahan-lahan, usaha di Cirebon mulai kembali membaik dan stabil. Hal ini tidak serta-merta terwujud dengan mudah, karena harus menempuh berbagai macam kesulitan. Kemudian, beliau mencoba untuk lebih meningkatkan lagi bisnisnya, dengan cara menyewa rumah di area Cikampek, Bandung, dan Ciamis. Sementara, area Sumedang dan Banjar dipercayakan kepada rekan kerjanya. Sayangnya, semua area tersebut mengalami kegagalan dan bahkan menanggung kerugian cukup besar. Hanya area Banjar yang berjalan. Tahun 2013, dengan banyaknya kegagalan yang disebabkan karena kesulitan-kesulitan, mulai dari karyawan dan partner yang tidak amanah, hingga merugi miliaran rupiah. Hingga menjual aset-aset pribadi, meliputi rumah yang di Cirebon, mobil box, mobil pribadi dan lainnya untuk menutup kerugian-kerugian, termasuk juga pengkhianatan, penipuan, sampai-sampai terjadinya kecelakaan mobil masuk ke jurang saat pengiriman. Bahkan, orang yang paling dipercayai beliau pun berani mengambil paksa usaha serta kelengkapannya. Sehingga, terpaksa beliau meninggalkan Cirebon bersama keluarga. Awal tahun 2014, beliau kembali ke Kabupaten Batang. Menata ulang area Batang dan Pekalongan yang ternyata terulang lagi pengkhianatan oleh orang kepercayaan beliau. Dengan susah payah dan segala upaya, beliau mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, kurun waktu selama 3 tahun. Ditinggal pergi pelanggan-pelanggan, yang mengakibatkan para supplier tidak percaya lagi. Sehingga beliau berpikir bagaimana usahanya bisa bertahan dan berkembang. Walaupun sebenarnya saat itu beliau sudah memiliki satu outlet yang terletak di Kauman Batang sejak tahun 2013, yang mana masih bernama Alfa Food. Nama Alfa Food itu diambil dari nama adiknya yang sudah almarhum, Alfa Khairuddin. Pada saat itu beliau lebih konsentrasi pada distribusi, bukan retail seperti sekarang. Berdasarkan kegagalan selama rentang 14 tahun ke belakang, maka, pada tahun 2018 akhir, beliau memutuskan untuk merubah konsep dan strategi bisnisnya yaitu, jangan berprinsip produkmu harus habis, jangan berprinsip omsetmu harus tercapai. Namun berprinsiplah bagaimana caranya besok pelangganmu kembali lagi. Karena beliau juga menyadari, sukses tidak hadir secara kebetulan. Namun, sukses hadir penuh dengan perjuangan, pengorbanan dan doa. Ternyata, bisnis itu bukan sebuah kompetisi, namun, bagaimana cara kita bisa bertahan hidup, dengan tidak menyalahkan keadaan maupun orang lain. Akhirnya, beliau mendirikan toko retail dengan nama Alfa Frozen Mart. Di mana Alfa Frozen Mart ini, merupakan toko retail yang bergerak di bidang penjualan olahan makanan beku atau frozen food maupun non-frozen. Mulai tahun 2019, beliau fokus untuk mendirikan beberapa cabang toko retailnya di berbagai daerah. Bahkan,
Dalam jangka waktu 1 tahun, beliau berhasil mendirikan 7 cabang outlet, di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Hal ini berkat dukungan dari beberapa supplier, yang masih dan mau mempercayai usaha dari Alfa Frozen Mart. Walaupun, tidak sedikit pula supplier, yang hanya memanfaatkan usaha dari Alfa Frozen Mart. Semua itu tidak menjadi halangan, karena prinsip dari beliau, yaitu, lebih baik dikhianati daripada mengkhianati, karena, tidak semua orang mengikuti prosesmu, akan tetapi semua orang mau menjadi bagian dari suksesmu. Tahun 2020 hingga 2021, meskipun dalam situasi pandemi, Alfa Frozen Mart mampu membuka 6 cabang outlet lagi, dan juga mulai menggeluti di dunia digital, sosial media. Alhamdulillah di tahun 2022, Alfa Frozen Mart sudah memiliki 15 cabang outlet, mulai dari Kendal, Batang, Pekalongan, hingga Pemalang. Dengan jumlah karyawan kurang lebih sebanyak 90 orang yang mayoritasnya adalah lulusan pondok pesantren dari seluruh Indonesia. Dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dengan tujuan menjangkau dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan setia Alfa Frozen Mart. Serta menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk generasi muda. Dan juga membantu perekonomian bangsa dan negara Indonesia. Beliau memegang prinsip yaitu, jangan sampai aku mati bersama ilmuku. Jangan sampai aku mati bersama pengalamanku. Tapi aku ingin mati bersama amal perbuatanku, karena usaha bisa ditiru, rezeki tidak bisa. Seperti halnya seorang guru yang tanpa pamrih membimbing, mendidik, dan memberikan ilmunya. Tanpa ada rasa takut akan tersaingi oleh anak-anak didiknya, di kemudian hari. Assalamualaikum semuanya. Sukses tidak hadir dengan secara kebetulan. Namun sukses penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan doa. Tim AFM siap berproses? Siap! AFM Demikian cerita biografi pemilik Alfa Frozen Mart, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, karena cukup dengan melihat dan mendengar jadi pengalaman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Alfa Frozen Mart, Akhyarun TV, dan Force Gika 7, serta bagikan ke seluruh dunia agar channel ini bisa terus berkembang. Alhamdulillah, jazakumullahu khoiro. Terima kasih.